Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eka Susanti, PSI, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi, kami dari kelas 2A kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu gangguan psikiatri yaitu skizofrenia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Mirhaza Ridwan dengan NIM akhir 010 dan rekan-rekan saya. Saya Tarisa Salsabila dengan NIM akhir 006. Saya Rizka Nurrahma dengan NIM akhir 030. Raisa Amalia Munggaran dengan NIM akhir 038. Baik, presentasi akan kami mulai. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Raisya. Yang pertama ada definisi, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap gangguan kesehatan mental ini menunjukkan gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa skizofrenia mirip dengan psikosis. Padahal keduanya ternyata beda. Mudahnya, psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa jenis gangguan mental, termasuk skizofrenia. Yang kedua ada sejarah. Emil Kraepelin, seorang dokter Jerman, adalah salah satu orang pertama yang mengklasifikasikan skizofrenia dengan menggunakan istilah dementia praecox, yang berarti demensia dini. Istilah skizofrenia diciptakan pada tanggal 24 April 1908 ketika Profesor Bleuler memberikan ceramah pada pertemuan Asosiasi Psikiatri Jerman di Berlin. Bleuler mendapatkan konsepnya dari kata kerja Yunani skezin yang mengindasikan pembelahan. Bagian kedua dari kata kembali ke bahasa Yunani pern yang awalnya berarti diafragma namun kemudian berubah menjadi jiwa, roh, pikiran. Baik, selanjutnya ada penyebab dari terkena skizofrenia, yang dimana hingga saat ini ahli belum dapat memastikan apa yang menjadi penyebab pasti dari skizofrenia ini. Meski begitu, ada beberapa kondisi yang memiliki kaitan dengan skizofrenia, yaitu yang pertama ada genetik. Keturunan dari seseorang dengan kondisi skizofrenia memiliki resiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Resiko tersebut meningkat hingga 40% ketika kedua orang tua sama-sama mengalami kelainan skizofrenia ini. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki resiko hingga 50% lebih besar. Yang kedua, ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat muncul karena beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Misalnya, paparan racun dan virus, ibu yang mengidap penyakit diabetes stasional, pendarahan dalam masa kehamilan, dan kekurangan nutrisi. Selain kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak mengidap kelainan mental ini. Contohnya, berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, atau asfiksia atau kekurangan oksigen saat lahir. Yang ketiga ada faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan sekaligus meningkatkan risiko skizofrenia. Keduanya adalah zat kimia yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal antara sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap kelainan mental ini juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak ketimbang seorang yang tidak memiliki masalah kejiwaan. Perbedaan ini termasuk yang pertama, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar, yang dimana ventrikel adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Yang kedua, lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Yang ketiga, sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Lalu yang keempat, infeksi virus dan gangguan kekebalan tubuh. Skizofrenia juga dapat dipicu oleh peristiwa lingkungan seperti infeksi virus atau gangguan kekebalan tubuh. Sebagai contoh, bayi yang ibunya terserang flu ketika sedang hamil berisiko lebih tinggi terkena skizofrenia di kemudian hari. Orang yang dirawat di rumah sakit karena infeksi parah juga berisiko lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda peringatan dini. Dilansir dari Mental Health Amerika atau MHA, perilaku yang merupakan tanda peringatan dini skizofrenia meliputi yang pertama, mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada. Lalu yang kedua, perasaan selalu diawasi. Ketiga, cara berbicara atau menulis yang aneh atau tidak masuk akal. Keempat, posisi tubuh yang aneh. Kelima, merasa tidak peduli terhadap situasi yang sangat penting. Keenam, penurunan prestasi akademik atau pekerjaan. Ketujuh, perubahan dalam kebersihan dan penampilan pribadi. Kedelapan, perubahan pribadi
Kesembilan, meningkatnya penarikan diri dari situasi sosial. 10, respon yang tidak rasional, marah atau takut terhadap orang yang dicintai. Ke-11, ketidakmampuan untuk tidur atau berkonsentrasi. Ke-12, perilaku yang tidak pantas atau aneh. Lalu yang ke-13, keasikan yang ekstrim terhadap agama atau hal-hal gaib. Lalu selanjutnya ada gejala. Gejala di sini dibagi menjadi dua, yaitu gejala positif dan negatif. Gejala positif adalah gangguan yang ditambahkan pada kepribadian seseorang, seperti delusi, halusinasi, pemikiran dan ucapan yang tidak teratur, dan perilaku yang tidak terorganisir. Lalu ada gejala negatif, adalah kemampuan yang hilang dari kepribadian seseorang, seperti penarikan diri dari pergaulan sosial, sikap apatis yang ekstrim, kekurangan dorongan atau inisiatif, dan emosi yang datar. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode pengobatan skizofrenia. Ada 3 cara metode pengobatan skizofrenia. Yang pertama yaitu obat-obatan. Untuk mengatasi halusinasi dan delusi yang dialami, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis yang rendah. Obat ini bekerja dengan menghambat efek dopamin dan serotin dalam otak. Yang kedua ada terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2 kali dalam seminggu selama 2-4 minggu, serta dapat dikombinasi dengan psikoterapi dan pemberian obat. Yang ketiga ada psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi yang dapat dilakukan untuk pengidap skizofrenia, yaitu yang pertama terapi perilaku kognitif, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pada pengidap. Yang kedua, terapi remediasi kognitif, yaitu terapi yang mengajarkan pengidap cara memahami lingkungan sosial, serta meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Selanjutnya, cara menghadapi penderita skizofrenia. Penderita skizofrenia tidak hanya bisa berlaku aneh, tetapi sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan-tindakan khusus untuk menghadapi sekaligus merawat penderita skizofrenia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, beri mereka jarak yang cukup. Penderita skizofrenia seringkali merasa paranoid, yang membuatnya selalu merasa curiga jika orang-orang di sekitarnya akan membahayakan dirinya. Mereka bisa saja tiba-tiba menjadi agresif untuk menjaga diri. Maka, untuk menghindari hal tersebut, sebisa mungkin Anda memberikan jarak yang cukup. Yang kedua, hindari stimulasi yang membuat mereka makin paranoid. Jauhkan benda-benda yang dapat memicu semakin tingginya perasaan paranoid para penderita skizofrenia. Contohnya, televisi. Penderita paranoid dapat merasakan jika berita atau film yang diputar sedang membicarakan dirinya. Yang ketiga, jauhkan benda-benda berbahaya. Saat penderita skizofrenia sudah terlalu paranoid, mereka akan melakukan apa saja untuk membela diri dari ancaman yang sebenarnya tidak ada. Mereka akan mengumpulkan benda apapun yang dapat dijadikan senjata. Oleh karena itu, demi menjaga keselamatan orang-orang di sekitar penderita skizofrenia, segera amankan dan jauhkan benda-benda berbahaya dari mereka. Yang keempat ada selamatkan penderita skizofrenia dari keinginan bunuh diri. Penderita skizofrenia yang mengalami halusinasi parah tak lagi sekedar paranoid dengan sekitarnya, tetapi ia memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Maka dari itu, selalu awasi apa yang mereka lakukan dan jauhkan benda-benda berbahaya di sekitarnya. Dan yang terakhir, terhubung dengan layanan kesehatan. Pastikan penderita skizofrenia mendapatkan perawatan yang tepat dari dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Baik, kiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan rekan-rekan lainnya. Audio Jungle.